Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rizky, selamat pagi juga. Dan gimana kabar Pak Rizky hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya juga baik. Oh nih Pak Dian, ngapunten, bolehkah saya berbincang sebentar dengan Bapak? Oh iya, silakan Pak Rizky. Ya. Oke, Pak Dian ngapunten. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Silakan Pak Rizky, monggo ada jalan yang ditanyakan. Iya Pak, jadi yang saya selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Ampel Gading, apakah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema penyelesaiannya? Jika ada, bisakah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian untuk masalah tersebut Bapak? Jadi kalau namanya permasalahan mesti ada dan tidak sedikit ya. Kadang juga penyelesaian masalah tadi juga ada beberapa pertimbangan. Misalkan permasalahan terkait dengan nilai siswa, gitu. Nilai siswa, Bapak Ibu guru sudah berupaya untuk tadi memberi nilai itu seobjektif mungkin. Tapi kemudian ketika nilai objektif tadi saat kemudian menjelang kelulusan atau setelah dia lulus misalnya dengan nilai yang ada ini, ketika harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang bisa jadi kriteria nilainya berbeda, ini jadi permasalahan. Artinya ketika nilai itu seperti itu tetap gitu ya, untuk bersaing bisa jadi tidak mampu bersaing kalau hanya sebatas nilai gitu. Sehingga untuk hal seperti itu biasanya kami bagaimana nilai ini atau kemampuan-kemampuan yang ada pada siswa ini bisa optimal. Dia bisa dengan remedial atau mungkin dengan pengayaan sehingga pada saatnya memang dia harus lulus dengan nilai yang baik, nilai itu betul-betul bisa bersaing dengan sekolah lain dan juga betul-betul itu menggambarkan kompetensi yang ada pada siswa. Jadi itu nih Pak masalahnya nih Pak. Ya Pak, berkaitan dengan masalah tersebut, saya ingin bertanya mengenai masalah dalam pandangan pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama, begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Kalau terkait dengan tadi penyelesaian kasus itu ya, kadang-kadang penyelesaian kasus itu saat penyelesaian itu ada beberapa pilihan yang bisa jadi pilihan itu kadang harus memilih salah satunya, tidak bisa di dua-duanya gitu ya. Tetapi paling tidak ya ketika pilihan-pilihan tadi kan bisa jadi ada pilihan-pilihan yang sama-sama mendatangkan kemanfaatan, ada juga pilihan yang bisa jadi satu itu mendatangkan kemanfaatan dalam hal ini adalah kebaikan itu, satu juga tidak baik gitu, tidak baik gitu. Ada juga bahkan bisa jadi kedua pilihan tadi sama-sama mendatangkan hal yang kurang baik kan? Hal yang kurang baik, tapi itu harus dipilih. Ya mau tidak mau harus memilih salah satu terkait dengan tadi mungkin sama-sama baik atau sama-sama tidak baik, bisa jadi ini menjadi hal yang menjadi dilema etika gitu. Tapi kalau tadi yang jelas ini baik, satunya tidak baik atau kurang baik kan itu sudah jelas itu. Mestinya tinggal bagaimana ya kita kalau bahasanya tadi dilema moral itu ya, pilihan yang berkaitan dengan moral tadi, bujukan moral ya kira itu Pak Gusti. Iya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Di dua kepentingan itu kan berarti tadi hasil dari kebijakan tadi mestinya ya. Ini yang mestinya sama-sama baik gitu. Yang jelas kalau secara normatif ya bagaimana memilih atau yang diambil itu adalah yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan lebih banyak. Kalau itu sama-sama baik kan. Cuma untuk mengetahui mana yang tadi mendatangkan kemanfaatan lebih banyak itu kan harus
ya mau tidak mau harus lebih ya paling tidak dilihat dulu aturannya, kemudian juga dilihat konteks tadi permasalahannya apa gitu ya. Permasalahannya apa, termasuk juga mestinya dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada. Kalau dalam di sekolah ini kan ada yang walaupun bapak ibu guru banyak, tetapi ada mengerucut, ada yang namanya tim untuk manajemen, sehingga dikomunikasikan itu. Enggak, ketika kemudian harus memilih itu sama-sama baik, betul-betul yang dipilih itu adalah yang memang mendatangkan kebaikan untuk semuanya, khususnya utamanya adalah untuk semua warga dan utamanya untuk kepentingan siswa. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan selama ini? Yang jelas kalau itu ada hal yang permasalahan, kemudian harus tadi mengambil solusi. Yang utama mestinya kita mengenali masalah dulu. Mengenali masalah itu bisa dengan identifikasi siapa yang terlibat, dan seterusnya gitu kan. Kemudian waktunya kapan, dan seterusnya. Termasuk ketika mau mengambil keputusan, identifikasi ya kira-kira dampaknya apa gitu ya. Dampaknya apa, dan melibatkan banyak informasi dari beberapa, utamanya dari yang terlibat, yang dekat dengan yang terlibat tadi. Tidak hanya yang terlibat, tetapi intinya yang teman-teman yang terlibat tadi, informasi ini sangat penting, sehingga nanti ketika kemudian harus ini mana yang kira-kira apakah sesuai dengan aturan yang ada atau mungkin menyimpang dari aturan yang ada gitu. Sehingga ketika pengambilan keputusan pun ya mestinya ya tidak menyalahi aturan yang ada, tapi akan membawa kemanfaatan bagi semuanya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang menurut kami efektif itu ketika kemudian kita bisa ketika ada permasalahan ini, kemudian kita kan tadi melihat atau mengidentifikasi. Nah, ketika identifikasi ini juga dikomunikasikan dan seterusnya, ini juga dipahami oleh yang bersangkutan yang terkait dengan permasalahan itu, sehingga ketika dipahami keputusannya ini insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau kurang dipahami, bisa jadi ada hal-hal yang kemudian jadi tanda tanya, kemudian akhirnya bisa jadi salah persepsi terkait dengan keputusan itu. Ya, harus dipahami terlebih dahulu ya Pak, agar semua pihak tidak menjadi salah paham Pak. Kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tadi berkait dengan efektivitas tadi. Ketika kemudian ini tidak dipahami oleh beberapa pihak yang terlibat tadi, sehingga kadang-kadang ya ada hal-hal yang menjadikan bisa jadi keputusannya kurang tegas, atau mungkin kok begitu menjadikan seseorang atau pihak lain seolah-olah kalau bahasanya itu dizolimi, padahal sebetulnya enggak gitu. Kalau dari sudut pandang yang lain, ini beberapa hal yang kadang perlu hingga perlu komunikasi awal. Jadi betul-betul identifikasi itu harus dilakukan dengan baik dan komunikasi dengan baik. Itu Pak. Nanti kan pengambilan keputusannya juga harus berdasarkan dengan rasa kepedulian dan kasih sayang. Dipahami oleh semuanya. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan seperti apa Bapak? Jadi kalau yang namanya jadwal dalam hal ini adalah tadi semacam program, itu memang kalau terkait dengan kasus ya sesuai kondisional. Tetapi ketika kemudian terjadi kasus ya biasanya tidak langsung diselesaikan, tetapi kita perlu karena perlu identifikasi, perlu komunikasi, dan tentunya butuh waktu. Sehingga ya kami tidak langsung memutuskan, tapi kami komunikasi dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan keputusan yang harapannya lebih baik, terbaik lah kalau kira itu Pak. Musyawarah ya Pak, musyawarah dengan semua pihak yang terkait ya Pak. Kemudian Bapak,
apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak cuma ada, tapi boleh dibilang banyak. Karena kami kan punya tim gitu ya. Ada tim manajemen, kemudian juga tim kesiswaan, di kurikulum juga ada tim kurikulum, kemudian di BK ada tim BK, sehingga nanti ketika ada permasalahan sesuai dengan ini masing-masing ya siswa itu kan biasanya juga ya ada terkait dengan BK, ada terkait dengan kurikulum, tentunya ini tim-tim ini yang kemudian kami budayakan, ya budayakan untuk terkait dengan penyelesaian permasalahan tentunya yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kira itu Pak Rizky, jadi menggunakan tim yang ada, yang jumlahnya ini mestinya kalau di sekolah ini banyak. Oke Bapak, pertanyaan yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan di rumah itu? Yang utama menurut kami, ya mengenali permasalahan. Setelah mengenali permasalahan, bagaimana kemudian ketika kita mau membuat keputusan ini juga dipahami oleh semua pihak mestinya sebelum diputuskan. Akhirnya ada komunikasi, sehingga harapannya ketika diputuskan betul-betul ini menjadi semua itu menerima dan merasa bahwa ini keputusan terbaik yang mestinya harus kita jalani bersama dan untuk mendatangkan kebaikan bersama. Jika itu Pak Rizky. Terima kasih Pak Dian atas semua pengalaman, ilmu yang sudah Bapak sampaikan di wawancara pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan pada saya bermanfaat untuk saya dan semua pihak yang belajar. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan untuk wawancara pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Pak Rizky sukses semuanya dan mendatangkan keberkahan. Amin. Amin.